Halo semuanya, saya Sani Francisca Sihaan, NPM 190180007 dari Prodi Pendidikan Fisika. Hari ini kita akan membahas mengenai pertanyaan kritis mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen Miss Chani Lorencianturi, MPD. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa guru yang sudah memperoleh sertifikat sebagai pendidik profesional tersertifikasi secara hukum atau de jure, namun tidak melakukan tugasnya secara profesional di lapangan atau de facto. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kenyataan yang dimaksud? Nah, yang pertama, kita harus membahas mengenai sertifikasi guru. Maksud dari sertifikasi guru itu apa? Nah, sertifikasi guru itu yaitu pemberian sertifikat kepada pendidik, yaitu guru. Sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Lalu, apa tujuan dari sertifikasi guru itu? Nah, tujuannya itu yang pertama, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan martabat guru. Dan yang keempat, meningkatkan profesionalitas guru. Lalu, secara etimologi, istilah profesional itu berasal dari kata profesi. Lalu di dalam bahasa Inggris yaitu profession, dan bahasa Latin profecus, yang artinya mengakui. Adanya pengakuan menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Hal itu sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dengan demikian, poin pentingnya bahwa profesi guru merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian, expertise, artinya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus. Dimaksudkan supaya menghasilkan pencapaian kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang berkadar tinggi. Menjadikan guru sebagai pendidik profesional, tahapannya juga dilalui dengan proses sertifikasi yang bertujuan untuk mendapatkan sertifikat pendidik sebagai bukti keabsahannya guru tersebut profesional. Jadi menurut saya, guru yang sudah memperoleh sertifikat sebagai pendidik profesional seharusnya dapat memanfaatkannya dengan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, guru yang profesional itu adalah guru yang mampu melewati dan memenuhi standar profesional guru, mendidik dengan profesional dan menjaga nama baik profesi pendidik. Nah, pertanyaan yang kedua, identifikasi sedikitnya 5 penyebab munculnya masalah yang dipaparkan pada soal nomor 1 di atas. Yang pertama, rendahnya pemahaman tentang strategi pembelajaran. Yang kedua, rendahnya kemampuan melakukan dan memanfaatkan penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Dan yang ketiga, rendahnya komitmen profesi guru. Dan yang keempat, kurangnya kemahiran dalam mengelola kelas. Terakhir, kurang disiplin dan rendahnya kemampuan dalam memanajemen waktu. Pertanyaan yang ketiga, uraikan 5 langkah strategis yang harus dilakukan LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dalam mendidik para mahasiswanya guna menghindari munculnya masalah seperti pada soal nomor 1 di atas. Nah, yang pertama menurut saya yaitu mengadakan analisis kebutuhan tentang penyebab ketidakberesan guru di lapangan. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK harus bekerja sama dengan sekolah. Yang kedua, memperluas jaringan kerjasama tidak hanya dengan lembaga-lembaga kerja kependidikan, tetapi juga non-kependidikan. Yang ketiga, program persiapan kerja yang spesifik memberikan bekal terhadap profesional pendidik, contohnya seperti PPG. Nah, kemudian yang keempat, memberikan pengetahuan dasar dan umum tentang calon tenaga pendidik yang profesional. Terakhir, menumbuhkan apresiasi dan perbaikan penguasaan
penguatan sistem pembelajaran yang efektif. Soal yang terakhir, uraikan 5 langkah solutif yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada soal nomor 1 di atas, sehingga negara tidak dirugikan dengan keberadaan guru yang tidak bekerja secara profesional. Yang pertama, langkah solutifnya yaitu menindak tegas pelanggaran guru yang masih memiliki sikap celah seperti korupsi, tindakan kekerasan, pencabulan, atau contohnya yang kerap yaitu pilih kasih. Nah, itu harus ditangani secara serius dan tidak hanya sekedar terapi kejut saja. Yang kedua, penundaan tunjangan profesi guru atau TPG. Kementerian Pendidikan Nasional atau Kemendiknas dan Kementerian Agama melakukan penundaan terhadap proses pencairan tunjangan profesi guru kepada guru yang tidak memenuhi beban mengajar setelah sertifikasi. Yang ketiga, mensosialisasikan dan meningkatkan pengawasan sertifikasi. Untuk mewujudkan kinerja guru yang benar-benar profesional, pasca sertifikasi perlu adanya upaya sistematis dan sinergis, serta berkesinambungan yang menjamin guru tetap profesional. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu kajian tentang implementasi sertifikasi. Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Nah, yang keempat, langkah solutifnya yaitu organisasi profesi, membentuk organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Baiklah, sekian dari hasil paparan saya mengenai pertanyaan kritis mata kuliah profesi kependidikan. Saya ucapkan terima kasih.